yang berada di tempat ini, baik yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya ingin tanya, berapa banyak yang mengalami pemulihan di dalam keluarganya? Haleluya. Imani saudara, tetap percaya. Izinkan Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keluarga kita. Undang dia setiap hari ya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita buat Tuhan. Naikkan syukur buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih kuat dari dosa. Haleluya, sore-sore. Mari sama-sama katakan, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, Yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Bebaskan rohmu, Bangkitkan hidup yang kau beri dan ini hanya untuk siapa? Asik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, menemukan Bapak Ibu. Selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Bebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. takkan berhenti. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu saat ini. Sampai detik ini Tuhan, Engkau sudah melunaskan segala dosa kami. Dan kami percaya Engkau tetap bekerja bagi setiap kami. Kami mau mengikuti segala rencana dan kehendak-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada saat ini, serahkan kepada Tuhan. Mungkin pergumulan dalam keluargamu, dalam ekonomimu, atau apapun. Ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia menyebut kita anak-anaknya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat rindu selalu melihat kita berbahagia. Orapa yang syakata paya korea sakata paya bo. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi damai. Kau beri kedamaian-Mu Dalam keraguanku, dalam cari wajahnya dan temukan. ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Terima kasih Engkau membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Sungguh indah ya Bapak Ibu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu.
Parayasi. Oh jikana shikana nana. Oh ya kana kiki kodo yasaki. Kami merasakan kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Syukur kami tetap mau percaya karena Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau berjalan setia akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya Bapa, terima kasih. Bila kami boleh menggenapi setiap kehidupan kami Tuhan, untuk melakukan segala apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Syukur lapa kata ya hatana mahamoti ya ayaka hatana toko bokosi. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya ya Tuhan. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Imani Bapak Ibu, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil
Terima Sebab kasih, itu Yesus. adalah yang terbaik, sebab Engkau tahu apa yang terbaik buat Ya, kami. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat menyembah. terima kasih, Yesus. Kami suka berada di hadirat-Mu. Engkau ada di sini, Engkau kenyangkan kami, Engkau pulihkan keadaan kami, sembuhkan kami, berkati kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Pada hari Kamis ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Dan ibadah hanya satu kali di jam 18 atau jam 6 sore. Itu adalah satu hari besar yang diperingati sepanjang tahun oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Baik, kita dalam bulan ini adalah bulan keluarga dan semua materi adalah tentang keluarga, dan hari ini saya akan berbicara tentang generasi ilahi. Kita melihat firman Tuhan dari Maleakhi pasal 2 ayat 15, kita baca sama-sama 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, ya. Ingat kalimat terakhir ya, jangan tidak setia kepada istri dari masa muda, bukan istri muda, ya. Oke, ingat kalimatnya, bukan bilang jangan tidak setia kepada istri mudamu, tapi janganlah ada orang tidak setia kepada istri dari masa muda itu yang kau nikahi dia kemarin itu berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, ya. Oke, jadi pernikahan dalam ayat sama kita juga menemukan tujuan yang disebut dari penyatuan suami istri adalah kehendak Tuhan supaya menghasilkan keturunan ilahi. Katakan keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Ya, itu adalah tujuan, salah satu tujuan yang direncanakan Tuhan bagi pernikahan adalah menghasilkan keturunan ilahi. Apa itu? Dari ayat itu kemudian muncul judul ini adalah generasi ilahi. Generasi ilahi itu saudara diterjemahkan dari kitab Maleakhi tadi, ya, dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang dipakai di sana adalah godly seed dan godly offspring, ya. Seed itu adalah benih. Godly itu adalah kata yang menunjukkan sifat, ya, sifat ilahi atau sifat-sifat Allah, keilahian, dan offspring itu artinya keturunan. Jadi pernikahan itu tujuan Tuhan adalah menghasilkan keturunan benih ilahi yang adalah anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Katakan umat Allah yang sejati. Tunjukkan bagian lain dari firman Tuhan mengatakan bahwa anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Say yes. Kalau seseorang menitipkan sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu, kira-kira gimana? Ada tanggung jawab enggak? Ada tanggung jawab. Kadang-kadang ketika orang pergi berlibur, rumahnya kosong, mereka menitipkan di rumah saya yaitu sertifikat, bukan satu tapi banyak. Dan kemanapun saya pergi, saya mengunci kamar. Karena saya tidak melihat isinya, tetapi karena saya tahu itu adalah barang-barang berharga. Pada waktu terjadi kerusuhan tahun berapa saya lupa, juga ada mobil yang dititipkan di rumah saya. Itu adalah barang berharga. Apakah karena mobil sertifikat itu dititipkan di saya, lalu saya boleh mengambil salah satu sertifikatnya, menggadaikannya untuk mendapatkan uang? Atau BPKB mobilnya saya gadaikan untuk dapatkan uang? Gak boleh. Kenapa? Karena itu titipan. Katakan titipan. Jadi anak-anak saudara itu adalah keturunan
ilahi tujuannya supaya mereka itu menjadi anak umat Allah yang sejati, yang memiliki sifat, karakter, tabiatnya Tuhan. Say yes. Jadi tidak boleh untuk alasan apapun anak-anak saudara dikasihkan ke pihak lain. Amin. Gak boleh, karena itu seperti saya bilang tadi. Itu sama seperti kalau saudara titip sertifikat di saya lalu saya jual atau saya gadekan. Ya, tidak ada hak untuk Bapak Ibu memberikan anak-anak saudara, anak-anak kita kepada sebuah pernikahan yang tidak berdasarkan Alkitab. Say yes. Haleluya. Nah, satu ayat dalam Mazmur 127 ayat 4 kita baca sama-sama. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Anak panah itu adalah yang kecil, yang runcing, yang melengkung, bukan anak panah. Ini bukan anak panah. Ini adalah pemanah. Anak panah adalah yang runcing, yang ada di dalam tabung panah. Anak-anak dilambangkan dengan anak panah, bukan dengan pemanah, tapi anak panah yang runcing, yang tajam, yang disasarkan kepada tujuan. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi generasi ilahi, keturunan yang ilahi? Dengar saya, anak panah itu tidak bisa pergi kemanapun. Anak panah itu tidak bisa mencapai sasarannya. Anak panah itu tidak akan berhasil mengalahkan musuh. Anak panah itu tidak bisa memenuhi tujuannya sampai seorang pemanah mengambilnya, mengarahkannya, menembakkannya kepada sasarannya. Say yes. Demikianlah anak-anak. Dan siapakah pemanah? Pemanah itu adalah orang tuanya. Jadi generasi ilahi tidak terjadi begitu saja. Say yes. Tidak lahir kemudian menjadi generasi ilahi. Generasi ilahi yang pertama adalah direkayasa. Katakan direkayasa. Dibentuk, dipersiapkan, harus empowered, disiapkan, dilengkapi, direkayasa, baru bisa menjadi generasi ilahi. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kemudian dibiarkan, itu sungguh tidak bertanggung jawab. Saya yakin Tuhan akan menanyakan engkau satu hari dengan anak-anak yang adalah milik pusaka dari Tuhan sendiri. Banyak anak, banyak rezeki. Mau anak 10 asal saudara bertanggung jawab untuk, saya senang memakai kata rekayasa. Memang harus direkayasa. Dididik, diatur, dibentuk, direkayasa supaya mereka menjadi anak-anak yang umat Allah yang sejati, godly seed, godly offspring, menjadi keturunan yang memiliki sifat karakter ilahi seperti Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Dan karena itu generasi ilahi harus lahir dari pasangan yang ilahi. Setuju bilang amin? Ya, ada nasihat tua dari seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, Pak Agus Manuhutu. Saya ingat baik-baik, beliau mengatakan, kalau mencari jodoh, janganlah cari dengan mata, nanti kamu akan terus menangis. Kalau cari jodoh, jangan cari dengan hati, nanti engkau akan sakit hati. Lah carinya gimana? Carilah dengan lututmu. Say yes. Harus seiman. Karena nilai-nilai itu harus sama. Karena seperti saya katakan, anak itu dia tidak menjadi generasi ilahi begitu dia dilahirkan. Tidak, dia harus dibentuk, diajari, dilengkapi untuk menjadi. Jadi dia harus lahir dari pasangan ini. Alkitab mengatakan 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Katakan tidak seimbang. Tidak diizinkan pasangan yang tidak seimbang. Dengan orang yang
tak percaya. Baca dong. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kalau Alkitab mengatakan jangan, artinya jangan. Bukan jangan artinya sayur. Oke? Jangan itu jangan, ya sudah. Jangan lebih pintar dari Tuhan. Langgarlah perintah jangan dan engkau akan menuai akibatnya. Karena generasi ilahi harus disiapkan oleh pasangan yang ilahi. Baca sama-sama 3. Your child will follow your example, not your advice. Anak-anak itu mengikuti contoh teladan dari orang tuanya, bukan nasihat. Bukankah kita sebagai orang tua itu yang nasihati sampai sudah berbusa, sampai kejuk, kemang, sampai lelah? Apakah mereka menuruti nasihat? Ternyata tidak. Bahwa orang tua anak itu tidak menuruti nasihat, melainkan example, contoh, teladan. Say yes. Kalau kita ingin anak kita takut akan Tuhan, maka ibu bapaknya harus takut akan Tuhan. Kalau kita ingin anak hidup jujur, maka ayah ibunya nggak boleh ngapusi sana sini, harus mengatakan ya, ya dan tidak, tidak. Yang lain berasal dari setan. Kalau kita ingin anak itu mengabdi kepada orang tua, hai orang tua, kalau orang tuamu masih ada, engkau harus tunjukkan cara mengabdi kepada orang tua. Say yes. Amin. Karena mereka belajar dari teladan. Saya pernah bertemu dengan seorang pria muda, sekarang sudah pria muda. Tapi saya kenal dia dari dia masih kecil. Saya ingat saudara, sampai hari ini dia sudah ketemu saya berkali-kali. Iya tante, saya nanti ke gereja, saya nanti ke gereja. Tapi saya ingat banyak tahun waktu dia masih kecil. Saya kunjungi rumahnya dan dia bilangin, papa nggak ke gereja, aku yora ke gereja. Dan sampai hari ini dia belum pergi ke gereja, walaupun papanya sudah pergi ke gereja. Anak mengikuti teladan orang tuanya. Baca lagi. Your children will become who you are. Anak-anakmu akan menjadi seperti engkau. Seperti panjenengan dan saya. Oke? Amin? Haleluya. Ya. So, be who you want them to be. Jadi, jadilah seseorang seperti yang engkau ingin dia seperti itu. Oke? Kalau engkau ingin dia seorang yang bertanggung jawab, jadilah orang tua yang tanggung jawab. Orang tua yang kalau ada masalah berantem, engkau meninggalkan teladan untuk anakmu. Orang tua yang kalau ada masalah kabur, engkau meninggalkan teladan untuk anak-anakmu. Bahwa kalau ada masalah kabur, tinggalkan masalahnya. Begitu. Jadi kalau engkau ingin anak-anak yang baik, engkau juga harus tunjukkan bagaimana menjadi seorang yang baik. Karena mengajari anak-anak baik tanpa memberi teladan tidak manjur, saudara. Ya, saya melihat di Google tentang 2 orang yang sama-sama temanan sejak kecil, ya. Jonathan Edward dan Max Jukes. Mari kita baca sama-sama. Mereka sama-sama hidup di abad 18 di Amerika Serikat. Mereka teman sejak kecil tetapi mempunyai gaya hidup yang saling bertolak belakang. Jonathan Edward hidup dalam takut akan Tuhan, sedangkan Max Jukes hidup sesukanya, artinya hidup dalam dosa. Mereka sama-sama mempunyai keturunan berjumlah 1.200 orang. Tapi ini hasilnya dari generasi Jonathan Edward dan Max Jukes. Ya.
Dari Jonathan Edward 300 orang menjadi pendeta guru besar di bidang agama. 120 orang keturunannya jadi profesor guru besar di bidang akademis. 110 orang menjadi pengacara. Lebih dari 60 orang dokter, lebih dari 60 orang penulis buku bermutu. 30 orang jadi hakim, 14 orang rektor, 3 orang anggota kongres, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat. Sisanya pemilik pabrik di Amerika Serikat dan temannya yang lain. 400 orang hidup sebagai sampah masyarakat. Artinya hidup gak berguna. Cuman bikin gara-gara, bikin masalah seperti sampah. 310 jadi gelandangan. 130 orang menjadi narapidana. 100 orang menjadi pecandu miras dan judi. 60 orang punya kebiasaan mencuri. 50 orang menjadi wanita pekerja malam. 7 orang menjadi pembunuh. Kota New York mengalami kerugian 1.250.000 US dollar akibat keturunan pria itu. Karena anak mengikuti teladan kita, bukan nasihat kita. Say yes? Oke. Nah, generasi ilahi ini yang ketiga. Yang ketiga generasi ilahi itu, yang pertama generasi ilahi itu dibentuk, direkayasa. Generasi ilahi itu lahir dari pasangan yang ilahi. Oke ya, jangan cuman modal cinta. Oke, setuju yang masih muda-muda ya, cinta itu nggak bisa dimakan. Ya. Cinta saja jangan dikelabui karena cinta. Ya. Yang ketiga adalah mereka harus dibesarkan dalam kasih. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah kamu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah. Bahwa kita mendidik mereka dan memastikan bahwa mereka tahu mereka dicintai, oke? Jadi kita tidak usah mengatakan kamu itu nggak tahu kalau mama sangat sayang sama kamu. Mama melakukan itu karena mama sayang, tidak. Tidak usah memberikan informasi betapa engkau mengasihinya, tetapi apa yang kita lakukan kepada mereka itu akan memberitahu mereka apakah mereka dicintai. Setuju, amin? Tapi seringkali anak-anak dihajar, dipukul hanya untuk memberitahu bahwa mama itu sebetulnya mencintai kamu. Tidak ada di sini, bukan? Papa itu sebetulnya sayang sama kamu. Sebetulnya, kenyataannya tidak seperti yang dikatakan, oke? Jadi apa yang bisa membuat mereka sakit dan terluka? Alkitab mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas. Jauhkan perkataan yang pedas. Perkataan pedas itu adalah perkataan apa? Yang menghukum. Perkataan yang menyalahkan, perkataan yang memasang batas kepada anak itu. Seperti apa? Seperti yang kau mengatakan, oh dasar kowe iki koyo bapamu lah. Koyo bapamu itu sapa? Bojomu toh? Oh kamu ini gak berguna. Kamu ini gak bisa dipercaya. Kamu besok gak bakalan jadi apa-apa. Kamu tidak seperti tacimu. Kamu tidak seperti kokomu. Kamu tidak seperti. Nah, anak itu tidak merasa dicintai. Dia tidak membangun di dalam dirinya yaitu kemampuan untuk menerima kasih dan mengasihi. Itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya sekali. Generasi ilahi itu harus dilindungi dari kekerasan. Amin. Baik itu kekerasan secara fisik ya. Sebuah catatan data, ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 14.517
kasus kekerasan terjadi pada anak sepanjang 2021. Dari jumlah itu hampir setengahnya merupakan kekerasan seksual. Ini sebetulnya peringatan yang sudah sangat berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Kekerasan secara seksual, dan menurut saya itu paling dari semuanya itu paling berbahaya. Ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, saudara lihatin ya, itu di media ada ya. Saudara lihat bagaimana pria-pria yang ditangkap dengan kasus Rian, Jombang, dan siapapun yang pernah melakukan sodomi, pelecehan seksual, orang itu adalah korban pada awalnya. Dan itu dia menular sangat cepat. Bisa saja engkau seorang pria yang normal, tetapi ketika engkau diperlakukan dengan cara yang menyimpang, segera itu akan kemudian tertular dan akan mengubah perilakunya. Saya telah melayani seorang wanita muda yang pada saat masih di SD, dia dilecehkan secara seksual oleh saudara kandungnya, kemudian oleh tetangganya, dan waktu dia tumbuh menjadi dewasa, dia jadi lesbian. Penyimpangan secara seksual. Dulu saya berpikir kalau saya lahir jadi warga Amerika betapa beruntungnya. Dulu. Kenapa? Supaya bangun gereja gampang. Karena asapnya orang Kristen adalah susah bangun gereja. Gak ada sinetron asap orang Kristen. Karena asapnya sudah ada, yaitu susah bangun gereja. Jadi saya pikir kalau saya terlahir sebagai warga Amerika, alangkah beruntungnya saya. Tapi sekarang saya bersyukur saya lahir di Indonesia. Di mana Indonesia masih tetap memberikan pagar dan menolak praktek LGBT. Kalau di luar negeri menikah sesama jenis, kalau pendeta tidak menikahkan bisa kena pasal. Karena diatur oleh undang-undang. Jadi betapa beruntungnya saya menjadi orang Indonesia. Maksud saya adalah anak-anak saudara harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Harus tahu mereka main dengan siapa. Harus diawasi, harus dijaga. Jangan dilepas. Dan yang terlebih penting adalah penting untuk mendidik anak-anak, mendoakan mereka, menjaga mereka, mengajari mereka cara untuk melindungi diri mereka. Jadi saya mengatakan kepada anak perempuan saya, siapapun yang memperlakukan kamu dengan tidak benar, kamu harus ngomong ke mama. Harus ngomong ke mama, mama akan hadapi orangnya. Sebab kenyataan ketika orang mengalami pengalaman itu langsung kelakep diam. Tidak ada yang bisa bicara. Gila saudara. Itu ngeri, tidak mudah untuk ngomong itu. Saya punya seorang pasien orang tua sepuh, mungkin sekarang sudah meninggal dunia. Karena saya tidak bertemu beliau. Sudah lama sekali, sudah berapa puluh tahun yang lalu itu di klinik juga. Sudah umur 70 tahun dan dia datang kepada saya hanya untuk menceritakan apa yang dia tutupi berpuluh-puluh tahun. Bahwa dia pernah dilecehkan oleh teman dari ayahnya di umur 12 tahun. Dan dia mengatakan aku tidak pernah ceritakan orang. Ketika seseorang mengalami kejadian itu, dia akan malu dan dia akan menutup dirinya. Tetapi saya menyampaikan ini karena menurut saya sudah sangat berbahaya. Dan saya tahu tidak ada cara yang dilakukan di dunia ini yang bisa menyembuhkan mereka. Selain Yesus satu-satunya dokter yang sanggup memulihkan mereka. Saya sudah bertemu dengan banyak orang tua. Bukan orang lain yang mengatakan anaknya mahab. Sorry ya, saya gak pernah ngucapin kata-kata itu. Tapi saya ketemu kata-kata itu di dunia Klaten ini. Bukan orang lain mengatakan
mengatakan, orang tuanya mengatakan kepada anaknya kata-kata itu setiap kali. Jadi anak itu akhirnya mengatakan, mengapa aku harus hidup bersih, mengapa aku benar. Setiap hari mamaku sudah menaruh di pikiranku, terus dan sesuatu yang diucapkan diafirmasi terus menerus akan terekam di pikiran bawah sadarnya. Dan walaupun dia sebetulnya anak yang baik, tapi percuma sekali saya jadi baik tapi orang tua saya selalu mengatakan kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Dan saudara, ini sangat berbahaya loh. Lebih dari separuh kasus adalah kekerasan secara seksual. Makanya itu ada yang orang-orang yang profesi sebagai guru-guru agama itu, saya kira kalau tidak di hukuman mati ya sebaiknya dikebiri aja. Ya mungkin baik kalau dikebiri, itu sangat berbahaya. Saya katakan berbahaya karena menular, sangat cepat penularannya. Dan saya tidak pernah tahu ada orang atau terapi cara apapun selain melalui penyembuhan cara Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sudah ketemu dengan seorang psikolog di Jakarta. Dan saya duduk di ruang kerjanya, lalu ada papan tulis, ada whiteboard, lalu dia menulis, menggambar, lalu dia mengatakan kami profesional hanya bisa menemukan masalah dari klien kami, tapi yang bisa menyembuhkan adalah God Almighty, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan saya senang melayani dengan cara ini karena saya melihat begitu ajaibnya Tuhan menyembuhkan orang-orang. Anak-anak yang dibully, yang diperlakukan, saya lihatin di sini ya. Kekerasan bisa terjadi secara fisik, dianiaya, dipukul. Karena saya mengajar materi yang ini setiap tahun di STT Berea. Dan ada satu kelas yang saya ingat anak itu sampai saya heran bisa ada kayak gini. Anak itu ketika disiksa oleh orang tuanya diikat di pohon, ditaruh ampas kelapa, jadi semut merayapi tubuhnya. Itu menimbulkan kekerasan fisik, itu menimbulkan trauma. Dan waktu kami melepaskan dia, wah, seperti dia sedang mengalami keadaan itu. Kekerasan secara fisik, penyiksaan. Saya sudah memberi contoh tentang Nicky Cruz. Bagaimana diperlakukan secara kasar, fisik dipukul, dikurung di kamar gelap. Lalu secara verbal, secara psikis, kalau saudara ya secara mental, kata-kata yang merendahkan, mengintimidasi, menghakimi, tidak percaya. Apalagi tidak dibesarkan oleh orang tua kandung, mungkin ditaruh di panti asuhan. Mungkin dibesarkan oleh Pak De, Bule, Pak Le. Mungkin diperlakukan dengan cara berbeda dari semua saudara yang lain. Ada saudara-saudara semua berkumpul, kemudian ayahnya memperkenalkan diri. Wah iki nakal tenan. Kalau ada tamu datang bilang, anakmu ganteng tenan, tapi nakal. Emang kenapa? Di depan orang banyak, itu jadi kasus buat anak itu. Anak ini nakal tenan, nggak bisa diajar loh. Sudah diangkat baru dijatuhin lagi, jatuhinnya depan orang banyak saudara. Dilecehkan secara seksual, dibully. Lahir tidak diinginkan, mungkin karena terlalu banyak anak. Padahal banyak anak, banyak rezeki. Tidak dikehendaki kelahirannya. Terlalu dekat, pengen anak laki-laki keluarnya perempuan, pengen perempuan keluarnya laki. Come on. Ingat ya, anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita ingin sembuh? Saya coba googling dan menemukan beberapa konten tentang self healing. Dan saya coba liatin poin-poinnya. Sayang sekali saya mengatakan, itu temporary, tidak bisa permanen. Jadi healing yang banyak kali saudara pergi kemana-mana, foto jepret-jepret, terus saya butuh healing. Bukan itu.
Healing itu adalah proses mengalami penyembuhan dari trauma, dari luka. Istilah healing itu bukan capek kerja keras kemudian piknik makan-makan. Kami butuh healing, bukan. Healing itu adalah proses untuk menyembuhkan trauma di masa kecil. Kenapa ini penting? Sebab seseorang yang hidupnya 88% hidup saudara dan saya itu digerakkan oleh trauma. Kalau tidak sembuh itu membuat saudara mengalami stagnan. Katakan stuck. Berhenti bertumbuh. Apa yang berhenti? Karakternya tidak bertumbuh. Tidak percaya diri. Selalu mengatakan gak bisa. Aku gak bisa. Gak mungkin. Come on. Jangan katakan gak mungkin. Apa yang sulit tidak berarti tidak bisa. Say yes. Gak bisa, aku gak bisa seperti dia, aku tidak cukup layak, aku tidak cukup mampu. Saudara tahu kemarin Bapak Presiden pergi ke Amerika Serikat dan sempat bertemu dengan orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dan kemudian menjadi trending topik adalah sepatunya Pak Jokowi. 115.000 harganya beli di Bandung. Menurut saya presiden saya percaya dirinya oke banget ya. Amin ya Bu, kalau Ibu diundang Presiden Jokowi ke istana, apakah Ibu akan seadanya? Menurut saya enggak. Saya dipikir gimana kalau biasanya alis gini barangkali mungkin seperti apa ya. Kelambine apa yang cocok, aku ngomong apa. Presiden saya memang idola saya luar biasa. Sepatunya 115.000, percaya diri sampai netizen di Malaysia mau tukar Perdana Menterinya dengan Presiden Joko Widodo. Tukar tambah, barangkali mau tambah sak menteri-menterinya ya. Sangat keren. Siapa beliau? Jadi saya googling, saya cari tentang Joko Widodo. Begitu taruh kata Joko langsung muncul, Joko Widodo langsung muncul. Bukan Joko Lelono, Joko Tingkir kalah saudara ya. Begitu saudara googling kasih Joko, keluarnya Joko Widodo. Lalu saya liatin orang ini tinggal di Solo. 3 kali rumahnya digusur. Waktu kecil hidupnya susah banget. Pernah jadi apa itu? Gojek payung itu loh. Kuli angkut pernah. Ke sekolah selalu jalan kaki. Jadi mari kita semangat, tidak peduli bagaimana kita dulu, siapa keluarga kita, siapa orang tua kita, pernah gagal, pernah susah, hidup kurang beruntung. Tetapi kalau kita percaya diri, kita punya keyakinan, kita pasti bisa jadi presiden. Kasih tepuk tangan buat saudara. Kita bisa menjadi siapapun, menjadi apapun yang kita inginkan. Napoleon Hill adalah seorang penulis, seorang motivator, seorang kaya. Tahun 1937 Napoleon Hill menulis sebuah buku, judulnya adalah Think and Grow Rich. Berpikir, bertumbuh seperti orang kaya, menjadi orang kaya. Dibantu oleh orang terkaya di zamannya 1937, namanya Andrew Carnegie. Orang kaya tempo itu, terkaya. Kalau sekarang Elon Musk. Ya. Mereka melakukan sebuah survei selama 20 tahun kepada 500 orang kaya zaman itu. Selama 20 tahun loh. Lalu mereka menyimpulkan 13 hal yang sama di antara orang 500 itu. Nomor 2, urutan keduanya adalah faith, keyakinan, iman, dan presiden saya punya itu. Yakin seorang anak yang tidak tumbuh di dalam kasih, seorang anak yang terluka, seorang anak yang dilecehkan, seorang anak yang mengalami kekerasan fisik atau kekerasan secara verbal, kekerasan secara mental, tidak akan punya rasa keyakinan diri. Keyakinan itu mengunci sasaran. Dan yang bahkan lebih buruk, saya sudah jumpai banyak orang mengalami sakit penyakit yang tidak bisa dijelaskan, dan terutama sakit penyakit yang berhubungan dengan
penyakit secara kejiwaan. Banyak saudara ya, karena ya saya bertolak dari pengalaman, kami mempunyai kurang, menurut saya lebih dari 2.000-an pasien di Healing Center, karena yang terdata itu kurang lebih 2.000-an, tetapi yang di luar yang banyak yang gak pakai catatan itu lebih banyak lagi ya. Dan saya sudah pelajari masalah orang-orang dan saya tahu itu benar. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Anak-anak perlu disembuhkan dari trauma. Apakah orang tua perlu disembuhkan dari trauma? Perlu. Nanti nih sudah tua. Kadang-kadang. Amin. Saya ingat orang tidur satu hari di gereja, saya begitu amin dia berdiri sendiri. Dia lihat kiri kanan semua orang, hati-hati ya nanti kalau tidur terus saya bilang amin tiba-tiba langsung berdiri kiri kanannya diam. Bagaimana cara sembuh? Nah cara ini yang manual. Tapi kalau saudara mau tahu jelasnya, ya mungkin perlu pergi ke klinik atau mau dilayani ya. Kalau saya tanya kepada Andrew, bagaimana kamu bisa memainkan gitar seperti itu? Melodinya yang meliuk-liuk. Saya kira dia tidak bisa, gini loh caranya, nggak bisa. Itu proses ya, bisa begitu ya. Jadi tidak mungkin saya bilang gimana ya, aku pengen main gitar yang nggak bisa dia tunjukin ke saya seperti itu. Tapi itu adalah seni, skill yang harus ditekuni. Tapi intinya adalah harus ada pengakuan. Katakan pengakuan. Banyak orang tidak mengalami kesembuhan karena mereka tidak mengakui kalau mereka sakit. Kalau orang pergi ke gereja, ke dokter, dan dokter tanya kamu sakit apa? Dia bilang, aku enggak apa-apa tuh, kamu keluar aja jangan buang-buang waktu ya. Kamu sakit apa? Saya suka pusing, ya pulang aja uang kamu suka. Saya suka pusing ya. Banyak orang pengen sembuh tetapi tidak mengakui baru mereka sakit. Ini efeknya jangka panjang sampai tua. Percaya kalau sudah tua kadang-kadang pada waktu sakit uzur udah tua sakit itu banyak pengalaman hampir di semua orang tua yang saya liatin. Itu memorinya tuh kembali. Memorinya masa kecil itu kembali dan itu bikin satu gangguan ya. Sehingga orang yang tidak mengerti katakan wah mungkin dia dikunjungi sama orang-orang tuanya. Enggak. Itu ada trauma, ada masalah di masa lalu. Dan itu menyebabkan banyak sakitnya. Jadi orang-orang tua jangan bilang ini untuk anak-anak aku tidur aja, jangan ya. Dengerin ya, ini persiapan kita udah tua ya. Pastikan waktu kita tua meninggalnya enak. Bangun masuk kamar tidur besok bangun udah ketemu Tuhan Yesus ya. Bagaimana caranya? Kita harus mengakui. Baca ini 1, 2, 3. Kamu tidak dapat sembuh jika kamu masih terus berpura-pura tidak terluka. Misalkan terjadi perceraian dan aku fine-fine aja enggak? Enggak. Atau bagaimana keadaanmu? Kalau kita mengatakan aku baik-baik, aku bisa menghandle. Masalahmu adalah engkau mengatakan tidak ada masalah. Dengan mengatakan tidak ada masalah dengan dirimu itu adalah masalahmu. Karena mustahil orang hidup tidak ada masalah bukan? Oke, amin ya. Aku baik-baik saja, nah itu adalah masalahmu. Masalahmu adalah aku baik-baik saja. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi harus diakui ya. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Ini dia. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Ceritakanlah bahwa kamu sakit hati. Jangan berpura-pura tidak sakit hati. Akuilah, katakan aku sakit hati. Satu hari saya melayani seorang wanita. Sudah dewasa, sudah punya anak-anak. Tapi dokter mengatakan dia sakit jantung terus menerus. Dia pernah pingsan di kantor, dibawa pulang di rumah. Jadi saya mencoba untuk menemukan apa masalahnya ya. Lalu saya cari ke sana dan kemari. Saya ketemu, saudara tahu enggak apa?
Dia sakit hati sama bapaknya. Lah bapaknya kenapa? Ini sebetulnya adalah anak manja, anak yang disayang sama bapak, paling disayang. Tapi tahu enggak? Dia sakit hati karena bapaknya pemalas. Kok bisa? Aku sakit hati karena bapak pemalas, gak mau kerja, sampai gak bisa beli TV. Aku nonton di tetangga, nonton TV di tetangga. Kalau aku mau nonton TV, aku pura-pura main. Lalu waktu aku nungguin di sana supaya aku bisa ikut nonton TV, aku sakit hati. Sudah tahu waktu aku beresin masalahnya, dia sembuh sampai hari ini, tidak pernah ada gangguan sakit jantung, tidak pernah pingsan lagi. Kasih tepuk tangan. Seorang perempuan lain, teman saya waktu sama-sama ikut Wanita Bijak, dia cerita. Orang ini, kenapa dia selalu punya kebiasaan ngutil ngambilin duit suaminya. Kalau suaminya pergi, dia akan ambil dompetnya, keluarin uang yang paling besar, 100.000 itu, lalu dia pergi jajan dengan anak-anaknya. Dia suka melakukan itu terus menerus. Kenapa? Lalu kemudian dia dilayani. Dan itu manifestasi keluar, dia cerita, dia bilang ini. Waktu kecil, dia itu anak nomor sekian. Jadi kakaknya kalau dapat sepeda baru bu, adiknya dapat lungsuran. Baju yang kakak baru, ada lungsuran, selalu dapat lungsuran, sepeda lungsuran, baju lungsuran. Dia sakit hati itu waktu kecil, dia nggak ngomong. Memang mana berani ngomong. Kita mentang-mentang orang tua jauh lebih kuat, lebih besar, kita yang kasih makan, jadi kita bisa seenaknya. Enggak saudara. Dia nangis luar biasa. Enggak pernah dapat barang baru, selalu lungsuran. Itu akan menghalangi mereka bertumbuh dalam karakter. Itu juga akan membuat masalah, bahkan sampai sakit penyakit. Kalau dia bekerja karena persoalannya adalah dia tidak percaya diri. Dia kerja kesinggung dikit, dia keluar. Ada tantangan sedikit, nyerah. Karena gak kuat, dia tidak pernah disupport, dia tidak pernah merasakan dicintai. Presiden Joko Widodo walaupun miskin dari kecil, tapi dia punya keluarga yang support dia. Dia punya ayah, dia punya ibu yang mengasihi dia. Mereka bertumbuh dalam lingkungan yang ada kasih, tidak ada penghakiman, tidak ada. Walaupun susah, dia sangat percaya diri. Menurut saya itu luar biasa. Presiden itu sangat luar biasa. Dengan sepatu 115.000, iso ketemu orang paling kaya di dunia dengan sangat percaya diri. Seorang yang terluka, trauma, tidak memiliki rasa percaya diri. Tapi kalau kita mengakuinya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya akan berdoa. Saya minta Tuhan nunjukin. Jadi caranya adalah, kalau saya konselor, saya akan minta Tuhan tunjukin kepada saudara. Dan saudara kadang-kadang itu seperti ditunjukkan seperti melihat sebuah ilustrasi film. Saudara bahkan mungkin tiba-tiba mengingat ada peristiwa di mana saudara telah dihancurkan secara mental. Mungkin orang tuamu sendiri, ayah, ibu, papa, mama, yang tidak bisa mempercayai engkau, selalu memandang engkau underestimate. Saudara tahu seorang hakim di Alkitab, Yefta, dia diusir dari rumahnya. Karena saudara-saudaranya yang lain, ibu mengatakan, kamu tidak punya hak waris di sini. Akhirnya dia lari. Dia jadi apa? Jadi apa? Dia jadi penjahat. Dia jadi gali. Orang bisa menjadi jahat ketika mereka tidak merasa dicintai, diterima apa adanya. Kita mau bisa nyanyi lagi tadi lagi ya? What song? Tadi ini aku ya. Good song. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekarang tunduk kepala, saya mau berdoa. Saya minta Tuhan tunjukin kepada saudara, apakah engkau tidak dibesarkan oleh orang tua kandung? Apa besarnya di panti asuhan, di titip Pak D, Bude? Apakah engkau anak yang diperlakukan beda? Apakah orang tuamu telah menaruh sebuah pembatas dengan secara berulang-ulang mengatakan kamu tidak berguna, kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kamu gak mungkin berhasil. Dan itu tertanam di pikiran bawah sadarmu dan membuat engkau sulit untuk bergerak maju. Kau melakukan pekerjaan apa-apa, kalau ada tantangan berhenti, kalau tersinggung keluar, tidak bisa lebih baik, tidak percaya diri. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Kau kenal kami. Adakah di antara kami yang mengalami pengalaman-pengalaman masa kecil yang buruk? Kami tidak dibesarkan dengan cinta, kami dibesarkan dengan kemarahan, kami dibesarkan dengan kata-kata yang menyalahkan, merendahkan, menghina, membatasi kami. Kami dibesarkan dengan maki-makian. Kami mengaku kami terluka ya Tuhan. Aku meminta Engkau membuka kembali memorinya, menunjukkan itu bahwa kami terluka, kami perlu kesembuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Mari serahkan semuanya yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam
sebab. Sebutkan sebabnya. Saya sakit hati Tuhan. Saya tidak pernah memilih dilahirkan. Saya tidak merasa dicintai. Saya marah Tuhan. Saya benci. Kasihani saya Tuhan. Ampuni saya. Mulai hari ini saya nyatakan, saya mengampuni orang tua saya, ayah saya, ibu saya, papa saya, mama saya. Saya ampuni mereka, saya mengasihi mereka, saya bebaskan mereka dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kalau belum selesai, saudara hubungi saya ya. Oke. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami tidak pernah takut kekurangan. Kau adalah provider, Kau berjanji membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati kami sampai berkelimpahan. Kami nyatakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Amin. kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Atas hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan, di mana Tuhan sapa kami satu persatu Amin. melalui kebenaran firman-Mu ya Amin. Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah ya Tuhan kami semua menjadi orang tua yang bertanggung jawab ya Tuhan. Amin. Yang dapat mendidik dan mengasuh generasi ilahi yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi orang tua yang melahirkan generasi-generasi yang excellent, yang Amin. berguna bagi gereja dan negara kami ya Tuhan. Amin.
Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Sarah Antoni yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan maupun di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan berikan senantiasa kesehatan dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat di dalam memimpin jemaat Tuhan dari tingkat pusat hingga satelit-satelit ya Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di kota ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana saat ini pandemi COVID-19 dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan ya Tuhan. Dan kondisi bangsa kami menunjukkan semakin pulih kembali ya Tuhan. Perekonomian semakin bergerak ya Tuhan. Ini semua tak lepas dari kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga melepaskan berkat untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta seluruh menteri di dalam jajaran kabinet. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin bangsa kami, sehingga setiap keputusan yang diambil senantiasa turut dengan kehendak Tuhan, jauh dari kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan ya Tuhan. Tuhan, buka jalan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini membuka usaha maupun mencari pekerjaan, juga untuk mereka yang saat ini studi ya Tuhan, baik dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Tuhan berikan kemudahan dan Tuhan berikan jalan, sehingga senantiasa mereka tetap mengucap syukur akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati